Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dan cukuplah pujian hanya untuk Allah. Dialah khaliqus samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi, yang mengatur dan mengurusin semua yang di dalamnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, malam ini malam tanggal 3 Dzulqa'dah, kita telah memasuki bulan haram atau salah satu dari bulan haram, di mana bulan haram itu ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan di awal bulan, Rasulullah SAW apabila melihat hilal bulan sabit yang menunjukkan kita telah masuk ke bulan baru, beliau berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Jadi kita berharap awal bulan kita ini sampai akhir menjadi bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan, penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ahibati fillah, berbicara tentang rukun iman. Negeri Indonesia yang kita cintai ini, dengan penduduk lebih 220 juta yang muslim, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang Islamnya Islam keturunan. Kita bersyukur kepada Allah. Kita lahir dari kedua orang tua yang muslim, hidup di lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi kita tetap perlu belajar, mengkaji tentang agama kita, yang salah satunya tentang rukun iman. Tatkala Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya, tahu-tahu datang seseorang dengan penampilan yang mempesona. Bajunya putih, rambutnya hitam kelam. Tidak ada satupun tanda-tanda dia musafir. Orang yang baru datang dari perjalanan. Perjalanan di masa itu tentunya perjalanan yang tidak seperti sekarang pakai AC, tertutup sehingga tidak terkena debu sama sekali. Pada masa itu mereka akan kusut dan kusam. Subhanallah, tidak ada satupun yang mengenal mereka, yang mengenal orang ini. Yakni di antara para sahabat yang banyak, tidak ada satupun yang mengenal orang ini. Tahu-tahu dia duduk di hadapan Nabi SAW, menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya, lalu dia berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Ajarkan kepada aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam itu. An tashhada an la ilaha illallah. Kau bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah.
Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga, kau menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji apabila mampu. Lalu orang ini mengatakan, sodaqta, benar yang kau sampaikan, benar. Heran para sahabat. Gimana nih orang tanya lalu dia membenarkan? Seakan-akan datang untuk ngetes. Lalu dia bertanya pertanyaan yang kedua. Tentang iman. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Maka dia mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan hari ini kita akan berbincang tentang iman pada malaikat. Apakah keimanan kita tentang malaikat sudah benar? Apakah keyakinan kita yang berkaitan dengan malaikat Allah itu sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Atau ternyata kita punya bayangan malaikat dengan bayangan yang tidak benar? Apalagi kita ngelihat banyak film-film dari barat sana yang menggambarkan malaikat dengan gambaran yang sangat hina. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 285. Ini ayat sebelum terakhir dari Al-Baqarah, yang setiap mau tidur kita dianjurkan membacanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Barakallahu fikum. Jadi orang yang mengaku beriman, maka mau tidak mau dia harus beriman kepada Allah. Yang pertama, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi beriman kepada malaikat Allah ini sebuah rukun iman yang harus diyakini, di mana dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat-malaikat yang mereka diciptakan dari cahaya, yang mereka secara tabiat selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan pelanggaran sedikit pun, melaksanakan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak pernah bosan atau jenuh. Dan tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah telah menugaskan mereka dengan berbagai macam tugas. Jadi malaikat itu makhluk, bukan semangat. Karena ada yang beranggapan malaikat itu hanya semangat yang ada di dalam jiwa.
Artinya bisikan-bisikan kebaikan itu malaikat tuh. Enggak, makhluk mereka itu. Ahibati fillah, kalau ada orang yang menafikan wujud malaikat dengan berbagai macam penafsiran yang mereka lakukan, maka sejatinya dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dia telah menyimpang dari keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 136. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, maka dia telah tersesat. Seorang muslim hendaklah mengambil keyakinannya dari kitab yang Allah tuh, yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan dari katanya. Oh, katanya seperti ini, seperti lah. Tatkala seorang mengambil keyakinannya itu dari cerita orang yang tidak ada landasannya, maka dia akan tersesat. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengaku muslim tapi mengingkari wujud malaikat. Mengingkari. Kenapa? Nggak kelihatan malaikat itu. Ya. Makanya di antara ciri orang-orang beriman itu, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Loh, gimana kok bisa beriman dengan yang gaib? Karena informasi yang datang itu meyakinkan. Ilmu itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, ilmu yaqin. Ilmu yang mewarisi keyakinan dari informasi, dari berita. Ada nanti ainul yaqin. Kita yakin karena kita melihat dengan mata kita. Jadi yang pertama, kita yakin karena kita mendapatkan informasi, ilmu yang pasti. Dari berita yang benar, sehingga kita meyakininya. Itu ilmu yaqin. Yang kedua, ainul yaqin. Keyakinan yang berlandaskan penglihatan. Yang ketiga, hakul yakin. Keyakinan yang berlandaskan rasa. Artinya benar-benar dia telah merasakannya dengan raganya, dengan jiwanya. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak ada malaikat, kenapa engkau menafikan wujud malaikat? Dia makhluk yang tidak terlihat. Naam, malaikat tidak terlihat. Dia tercipta dari cahaya. Tapi kita percaya dengan keberadaan mereka. Sampai hari ini, Anda membaca beberapa tulisan, artikel mereka yang masih belum menemukan alien, kata mereka. Mereka mencari-cari. Ketahuilah jamaah, Allah menciptakan 3 makhluknya.
Yang pertama adalah kita, manusia yang tercipta dari tanah. Yang kedua adalah malaikat yang tercipta dari cahaya. Yang ketiga adalah jin yang tercipta dari api. Jin dan malaikat ini tidak terlihat, tapi mereka ada. Keberadaan mereka terkadang dilihat. Ada orang melihat jin. Nah, sebagaimana ada orang yang melihat malaikat. Seperti yang pernah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka memang makhluk yang asing mungkin dikatakan oleh orang. Karena tidak nampak dengan mata kita. Tapi ada. Dari mana engkau ada? Allah ceritakan tentang mereka. Dan kita merasakan keberadaan mereka. Ahibati fillah, beriman dengan malaikat ini ada dua macam. Yang pertama beriman secara global. Yang kedua beriman secara terperinci. Kalau beriman secara global maka ini mengandung beberapa unsur ya. Yang pertama beriman akan keberadaan mereka. Allah menciptakan mereka. Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Berapa banyak makhluk-makhluk yang ada, nyata, tapi tidak terlihat dengan kasat mata. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam wujud yang sebenarnya 2 kali. Sebagaimana tadi disebutkan, sebagian sahabat juga pernah melihat malaikat dalam wujud manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu 600 janah. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujudnya, dalam wujud aslinya, dan dia memiliki 600 sayap. Wa kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayapnya itu sudah menutupin ufuk. Ahibati fillah. Dan disebutkan dalam hadis Jibril yang tadi kita bacakan di awal bahwasanya datang seorang dengan baju yang putih, rambut yang hitam, yang tidak kelihatan. Dia seorang musafir tapi nggak ada yang kenal. Di akhir cerita hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hada Jibril." Yang datang itu Jibril. Atakum yu'allimakum amra dinikum. Dia datang dalam rangka mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Baik, itu iman secara global. Mencakup iman secara global juga di mana kita meyakini bahwa mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi tugas, diberi pekerjaan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka ada yang diutus membawa wahyu kepada utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah makhluk yang sejatinya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat. Tidak pula dia dapat mendatangkan mudarat kecuali apabila Allah Azza wa Jalla mengizinkan. Kenapa kita sampaikan hal ini? Karena ada yang menyembah malaikat. Enggak. Malaikat itu makhluk. Ya, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Ada, bentar lagi kita akan sampaikan tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka. Yang jelas mereka adalah makhluk yang tidak boleh disembah.
Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah utusan Allah. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ada yang menyembah Uzair. Dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang tinggi, mereka memiliki keistimewaan. Iya, setinggi apapun keistimewaan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, mereka tetap makhluk. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Anbiya ayat 26-27. Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Subhanallah. Jadi itu kadar iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Iman kepada malaikat secara global. Mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi, tapi mereka tetap makhluk dan tidak boleh disembah. Adapun beriman secara terperinci pada malaikat-malaikat Allah ini, yang pertama yang berkaitan dengan asal usul penciptaan mereka. Mereka diciptakan dari apa? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka diciptakan dari nur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini kalau kita bicara iman itu berdasarkan dalil, bukan perasaan, bukan pengalaman, tapi memang berdasarkan ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat-malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar. Adapun bangsa jin maka diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Karim bahwa dia diciptakan dari tanah. Jadi ingat, ada 3 makhluk yang tiga-tiganya mendapatkan perintah dari Allah untuk taat dan patuh, beribadah kepadanya. Malaikat, jin, yang dua-duanya tidak terlihat oleh mata, tapi mereka ada, mereka hidup bersama kita, mereka mungkin ada bersama kita sedang menghadiri kajian. Sebagaimana jin juga kadang-kala masuk ke dalam rumah kita, ikut makan bersama kita, mengganggu kita. Dan yang ketiga, kita yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengabdi kepadanya, dan kita diciptakan dari tanah. Yang kedua, tentang jumlah malaikat. Berapa sih jumlah malaikat? Kalau penduduk bumi ini ada sensus, penduduk Indonesia ada sensus sehingga diketahui berapa jumlah penduduk Indonesia. Hari ini yang mati berapa, yang lahir berapa. Adapun jumlah malaikat, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Mudaththir ayat 31, di akhir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah kecuali Dia. Banyak jumlah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, attatis sama wa huqalaha an ta'id.
langit itu merintih. Dan pantas dia merintih. Kenapa jemaah? Kita lihat langit yang begitu luasnya. Dengan jumlah planet-planet yang bertebaran miliaran. Kata Nabi SAW, langit itu merintih. Wa huqqalaha anta'id, pantas dia merintih. Kenapa kok dikatakan pantas merintih? Kata Nabi SAW, ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun sajidun waraqi. Tidak ada satu tempat seluas kaki. Seluas kaki kita tuh qadam ya. Melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku atau penuh. Subhanallah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-7 melihat Nabi Ibrahim bersandar ke satu tempat ibadah yang dikenal dengan Al-Baitul Ma'mur, rumah yang ramai, rumah ibadah. Jibril mengatakan yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malak. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat la ya'uduna ilaih. Kalau sudah keluar mereka tidak akan masuk lagi. 70.000 kali 10 hari 700.000. Kali 100 hari 7 juta. Nah, kali 1000 hari hitung jemaah. Terus sejak diciptakannya alam semesta ini dan sejak diciptakannya Baitul Ma'mur itu masuk 70.000 malaikat ke dalamnya, keluar mereka nggak pernah masuk lagi. Artinya nggak ada giliran untuk masuk lagi. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Akan didatangkan neraka jahanam. Seret. Orang-orang ketika melihat neraka itu, mereka ingat dengan semua yang mereka lakukan. Tapi apa gunanya? Di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahanam itu pada hari itu laha 70,000. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang itu ada 70,000. Ada 70.000 malaikat. Bayangin 70.000 kali 70.000. 4,9 miliar. Tali kekang. Iya. 4,9 M yang menarik neraka jahanam. Jadi jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Kemudian kalau itu 70.000, kalau itu malaikat yang menyeret neraka jahanam, maka bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Intinya nggak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Taib, masih berkaitan dengan keimanan secara terperinci kepada malaikat, yaitu beriman dengan nama-nama mereka. Jadi kalau disebutkan namanya, ya kita beriman dengan malaikat tersebut plus namanya.
Yang paling terkenal adalah 3. Siapa? Jibril, Mikail, dan Israfil. Allah sebutkan Jibril dan Mikail di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan Israfil dalam hadis Nabi SAW, di mana ada sebuah doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat malam. Beliau mengatakan, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal. Kita beriman. Ingat, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kita akan mendapatkan nama-nama malaikat. Kalau kita googling, ada banyak nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Injil, dalam Taurat. Tapi landasan kita adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jibril, apa tugasnya? Membawa wahyu. Fokus dengan masalah kehidupan jiwa manusia dan hati. Jadi membawa wahyu kepada para rasul. Adapun Mikail atau dikenal dengan Michael, dia diberi tugas untuk mengatur hujan yang dengannya kehidupan di bumi ini akan berlangsung. Kemarin sempat ramai di Indonesia ada pawang hujan, maka ketahuilah yang menurunkan hujan itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah menugaskan malaikat Mikail untuk mengatur. Dan nanti dengan setiap tetesan air itu ada malaikat yang mengantarkan kemana air hujan itu. Sesuai dengan perintah Allah. Adapun Israfil, maka dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sebagai pemberitahuan tentang berakhirnya kehidupan di dunia ini. 2 kali dia meniup sangkakala. Dan nanti kita akan bahas ketika mengkaji tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Tapi ada satu malaikat lagi yang kita sering dengar namanya, yaitu Izrail. Izrail. Namun walaupun nama ini terkenal, bahkan di banyak buku ulama mereka menyebutkan bahwa nama malaikat pencabut nyawa itu Izrail. Dan sebagian ada yang mengatakan ada kesepakatan di antara para ulama, tapi ternyata memang tidak ada ayat atau hadis yang sahih yang menyebutkan namanya Izrail. Yang disebutkan dalam Al-Quran Karim adalah Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Jadi mungkin kalau kita membaca di beberapa buku ada yang menyebutkan Izrail, betul, memang itu disebutkan oleh sebagian ulama, tapi secara landasan memang tidak ada hadis yang sahih. Boleh jadi itu diambil dari Israiliyat. Baik, ada malaikat yang lainnya yang namanya Munkar dan Nakir, yang bakal memberikan pertanyaan tatkala kita di dalam kuburan. Itu malaikat Munkar dan Nakir. Jadi apabila kita mendapatkan ayat atau hadis yang menjelaskan tentang nama-nama malaikat, maka kita beriman secara terperinci dengan mereka dan dengan nama mereka. Adapun sifat malaikat, maka malaikat makhluk yang nyata keberadaannya. Mereka memiliki fisik yang hakiki, real, yang memiliki sifat-sifat. Jadi mereka memiliki sifat secara fisik dan secara psikis. Di antaranya yang berkaitan dengan sifat mereka,
mereka sangat besar. Di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka makhluk-makhluk yang besar sekali. Dikatakan Jibril itu punya 600 sayap. Nabi SAW dikasih izin untuk menceritakan tentang malaikat yang memandu arasnya Allah Azza wa Jalla. Itu dari telinga ke pundaknya itu perjalanan burung terbang 700 tahun. Besar jumlah mereka. Bukan jumlah mereka ya, fisik mereka. Tapi nggak semuanya seperti itu. Jadi beragam. Secara fisik mereka beragam. Ada yang besar, ada yang memiliki sayap 2, 3, 4, bahkan ratusan sayap seperti yang dimiliki Jibril alaihissalam. Loh, dari mana kita mengetahui itu? Sekali lagi, karena Allah yang ngasih tahu kita. Ada film-film yang dibuat oleh orang-orang kafir berkaitan dengan Jibril ya. Dia punya sayap seperti sayapnya burung dara atau burung elang, 2 sayapnya. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan Jibril besar sekali dengan tadi 600 sayap. Bayangin 600 sayap. Jadi jumlah sayapnya malaikat itu berbeda-beda. Allah menyebutkan di surat Fatir ayat 1, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. barakallahu fikum. Jadi ahibati fillah, Allah menciptakan mereka memiliki sayap. Mereka bisa terbang. Kita mungkin pernah melihat, menonton yang digambarkan oleh orang-orang yang nggak beriman, seperti peri ya, ibu peri mungkin. Ada yang punya sayap yang kecil-kecil. Kadang-kala Anda melihat ada patung-patung di beberapa perumahan di Indonesia ini, gambar anak-anak yang dengan sayapnya seperti itu. Jadi yang jelas malaikat memiliki sayap. Berapa jumlah sayapnya? Tadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambahkan dalam ciptaannya, terserah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tadi ada yang memiliki 600 sayap, yang setiap sayap itu menutup ufuk. Kemudian sifat mereka, mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum. Jadi Allah menciptakan malaikat tidak butuh makan dan minum. Mereka tidak menikah, mereka juga tidak beranak pinak. Allah menciptakan mereka bas untuk menjalankan tugas. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala Allah mengutarakan hendak menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan dan mengucurkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kita kerjanya bertasbih, menyucikan dan memujamu ya Allah. Jadi malaikat itu
ya beribadah aja sama Allah kerjanya, melaksanakan tugas. Mereka tidak menikah, tidak beranak pinak. Bagaimana penciptaannya? Ada banyak riwayat yang dhaif ya berkaitan dengan penciptaan malaikat. Ada yang menyebutkan ketika Jibril berwudu ya, maka dengan setiap percikan air itu tercipta malaikat-malaikat. Tapi hadis-hadis itu hadis yang lemah yang tidak dapat dijadikan sandaran. Yang jelas Allah menciptakan mereka. Baik, ketika mereka datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, mungkin kita semua tahu cerita 3 orang yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan seekor sapi yang gemuk ya, yang udah dibakar. Tahu-tahu mereka nggak ada yang mau makan. Mereka nggak makan. Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim takut. Karena biasanya kalau tamu masuk ke rumah dikasih makan nggak makan, mereka punya niat jahat. Ketika Nabi Ibrahim takut, mereka mengatakan, innama nahnu rusulu rabbik, kita ini utusan Tuhanmu. Itu malaikat-malaikat Allah. Jadi mereka nggak makan. Tapi kalau membaca Taurat, Injil yang sudah diselewengkan, kita akan dapati malaikat makan, kekenyangan, minum. Enggak benar, enggak seperti itu. Malaikat ini menjalankan tugas. Enggak ada ceritanya malaikat menyimpang dari tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian para malaikat ini berakal, mereka punya hati, mereka dapat berpikir, mereka berbicara kepada Allah, Allah juga berbicara kepada mereka. Mereka berbicara kepada Nabi Adam, mereka juga datang berbicara kepada para utusan Allah. Ingat ketika Rasulullah SAW turun dari Taif, kemudian Jibril datang, ada awan yang menaungi, di situ ada Jibril dan ada malaikat penjaga gunung yang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, in syi'ta an udbiqa alaihimul akhsyabain, kalau engkau berkehendak aku akan timpakan kepada penduduk Taif itu 2 gunung. Artinya mereka berbicara, terjadi komunikasi antara para malaikat dan makhluk Allah yang lainnya tadi, utusan-utusan Allah. Kemudian malaikat ini dapat menyerupai, dapat berganti wujud. Allah berikan kemampuan itu kepada malaikat. Mereka menyerupai kaum laki-laki dari manusia. Kalau datang mereka menyerupai kaum laki-laki dari manusia. Ketika datang menjumpai Nabi Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki, ketika menjumpai Nabi Ibrahim, mereka adalah laki-laki, artinya berwujud laki-laki. Ketika hendak meniupkan Nabi Isa di rahimnya Maryam, itu laki-laki. Makanya bukan perempuan, artinya enggak karena yang dihadapin perempuan maka dia berwujud perempuan, tidak, tetap berwujud laki-laki. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa malaikat itu putri-putri Allah. Na'udzubillah. Enggak. Mereka bukan anak-anak Allah, mereka adalah makhluk Allah, dan mereka ketika menyerupai manusia maka menyerupai laki-laki. Sehingga ketika datang kepada Maryam, dia dalam wujud laki-laki, sehingga Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari dirimu kalau kau bertakwa kepada Allah Azza. Dan mereka benar-benar kalau menyerupai manusia atau makhluk Allah yang lainnya detail sekali, sehingga tidak bisa dibedakan. Dan malaikat ini mati. Artinya kelak semuanya akan mati pada hari kiamat. Malaikat pencabut nyawa pun akan mati. Jadi ketika semua sudah mati, yang terakhir adalah malaikat pencabut nyawa. Dan kita tahu Israfil yang meniupkan sangkakala juga mati. Namun dia akan menjadi
malaikat yang pertama dibangkitkan, sehingga dia meniupkan sangkakala untuk bermulanya kehidupan baru, di mana ruh-ruh akan kembali kepada manusia dan kepada malaikat-malaikat Allah dan kepada mereka yang hidup pada waktu itu, atau yang Allah hidupkan kembali pada saat itu. Lalu kalau bicara ibadahnya malaikat, mereka beribadah, mereka sholat, mereka ruku, sujud, mereka bertasbih, mereka takut kepada Allah, mereka beristighfar, mereka berjihad, ikut bagaimana Allah menurunkan malaikat ketika perang Badar. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati musawwimin. Allah turunkan 1000 malaikat ketika perang Badar. Kalau bicara bagaimana mereka beribadah, maka mereka nggak ada malesnya, nggak ada ceritanya, aduh capek, lelah, nggak ada. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 20, apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Itu malaikat Allah. Jadi kalau bicara ibadah mereka beribadah tanpa kenal malam, siang, tidak kenal capek, lelah. Mereka benar-benar makhluk yang spesial. Baik, kalau pekerjaan malaikat selain tadi yang disebutkan nama-namanya, Jibril, Mikail, Israfil, terus malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat Munkar dan Nakir ya. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab ya, ada malaikat yang mencatat, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ada yang mencatat, tugasnya malaikat mencatat amal manusia. Ada malaikat-malaikat yang bertugas memanggul arsy Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang ditugaskan menjaga surga dan neraka. Kalau malaikat penjaga neraka itu pemimpinnya namanya Malik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Mereka menyeru, "Wahai Malik, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu untuk mematikan kami." Adapun malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka ini banyak ya, pemimpinnya adalah Malik. Malaikat penjaga surga juga banyak, di mana ketika orang masuk surga itu disambut oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam beberapa tulisan, nama malaikat penjaga surga pemimpinnya itu adalah Ridwan, sebagaimana disebutkan dalam Nuniyahnya Ibnu Qayyim, tapi memang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasanya namanya Ridwan. Kemudian ada malaikat yang bertugas menjaga gunung. Jadi kalau kita lihat gunung itu, kapan gunung itu meletus? Bagaimana dia meletus nantinya? Kemana arah erupsinya? Itu Allah udah atur. Dan Allah kirim malaikat-malaikat di sana yang bertugas menjaga gunung. Oleh karena itu sangat menyesatkan ya, ketika seorang kemudian meminta kepada gunung dengan memberikan sesajen kepada gunung. Mintanya sama Allah yang menciptakan gunung, yang menciptakan malaikat-malaikat itu. Jadi beribadahnya kepada Allah, karena Allah membuat gunung itu meletus ya, bumi bergetar, itu Allah yang membuat itu. Sehingga engkau kalau ingin sesuatu, ya mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat takdir manusia ketika umur 120 hari. Allah kirim malaikat untuk menuliskan takdirnya dia. Kapan mati, nih bayi kapan mati, nih bayi kalau lahir rezekinya seperti apa, itu semua dicatat dan Allah kirim malaikat seperti itu yang melaksanakan tugas itu. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga manusia. Jadi kita ngelihat jamaah anak-anak kecil ya,
Kadangkala dia bermain sama ular. Atau dia naik sepeda. Tahu-tahu ada mobil yang hendak menabrak kita. Tapi dia selamat. Siapa yang menyelamatkan dia? Allah Azza wa Jalla. Dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Kalau sudah takdirnya dia jatuh, ya udah dibiarin oleh malaikat. Jadi para malaikat bertugas untuk menjaga manusia sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk datang ke majelis ilmu. Innalillahi malaikatan sayyahin. Ada malaikat-malaikat milik Allah yang kerjanya traveling, keliling dia. Kalau ketemu majelis ilmu, dia langsung duduk di sana. Ngaji di sana. Nanti baru laporan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudian di setiap hari ini malaikat kerjanya pakai shift jemaah. Kata Nabi SAW, yata'aqabu fikum malaikatum bil-laili wan nahar. Jadi bergantian malaikat malam dan siang itu. Shiftnya 2 kali. Mereka bergantian ketika subuh dan ketika asar. Maka Allah katakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di mana malaikat-malaikat itu yang tugas malam hari akan naik, yang tugas siang hari akan turun. Jadi subhanallah begitu rapinya pengaturan alam semesta ini jamaah. Kemudian ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam dari umatnya Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Ada yang tugasnya itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka yuballighuna an ummatis salam, menyampaikan kepada aku dari umatku salam. Oleh karena itu jamaah, hendaklah kita benar-benar menguatkan keimanan kita. Ada malaikat yang kerjanya tadi mengawasin kita, mencatat amalan kita. Maka jangan pernah berkata kau sendirian. Lagi sendirian di kamar. Ada malaikat yang sedang nyatat. Malaikat nggak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar bernyawa. Nah, itu malaikat rahmat. Tapi malaikat yang mencatat, dia akan terus mencatat. Ahibati fillah, orang-orang Yahudi itu ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang turun kepadamu? Malaikat siapa yang turun kepadamu? Kata orang-orang Yahudi, Jibril. Lalu orang Yahudi mengatakan, daka aduul Yahud minal malaika. Jibril itu musuhnya Yahudi dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 97. Nah, apa kata Allah? Silakan dibaca. Di Al-Baqarah 97. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Maka tugas kita, sikap kita terhadap malaikat yang pertama beriman kepada mereka. Mencintai mereka. Bukan memusuhi mereka seperti Yahudi. Mengagungkan mereka. Menyebutkan keistimewaan mereka. Tidak mencela dan memperolok-olok mereka. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mau makan bawang putih. Tuh.
Beliau tidak mau makan bawang ya, basol juga. Karena memang menimbulkan aroma yang nggak nyaman. Jibril nggak suka dengan aroma tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, Innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Jadi malaikat itu juga terganggu dengan yang terganggu manusia darinya. Sehingga adalah kita menjaga aroma tubuh kita. Sebagai bentuk ya menghormati malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seorang beriman dengan malaikat Allah, maka insya Allah dia akan semakin tenang hidupnya. Artinya dia tahu ada malaikat-malaikat yang diutus untuk menjaga. Orang yang baca umpamanya ayat kursi sebelum tidur, baca amanah Rasul sebelum tidur, akan ada yang menjaga dia sampai pagi. Dan dia yakin malaikat itu ada dan hidup di sekitar mereka. Dan itu juga akan membuat mereka malu kalau hendak berbuat dosa. Dia tahu ada malaikat yang sedang mengawasi dan sedang mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan hal ini juga akan mendorong mereka untuk mencontoh malaikat Allah yang senantiasa beribadah dengan harapannya Allah akan memberikan balasan yang lebih baik buat mereka kelak di dunia dan di akhirat. Tapi jemaah, itu mungkin yang berkaitan dengan pembahasan rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikat Allah Azza wa Jal. Ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Yang jelas kita beriman sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran Karim dan disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz Taufik atas ilmu yang disampaikan di malam ini. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga dan menambah ilmu antum sehingga bisa memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita semua. Ustaz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Nah, coba bacakan untuk yang pertama. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Semoga antum diberkahi Allah. Afwan izin bertanya. Apakah benar malaikat maut datang 70 kali dalam sehari 21 menit untuk melihat kita kapan akan diwafatkan? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu yang mungkin kita mendapatkan kiriman ya. Kiriman dapat sharing dari kawan-kawan kita. Tadi kita sampaikan bahwasanya berita yang berkaitan dengan malaikat ini perlu landasan yang sahih. Kenapa? Karena gaib mereka. Mereka nggak kelihatan, tapi mereka ada dan nyata. Kalau memang hadis yang menyebutkan hal itu sahih, maka kita beriman dengannya. Tapi kalau tidak sahih, kita tahu jemaah, jumlah manusia ini banyak. Yang mati dalam detik ini pun banyak. Gitu. Bagaimana mereka dicabut nyawanya? Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tadi disebutkan Allah memberikan kekuatan kepada para malaikatnya yang tidak dimiliki oleh manusia. Adapun yang disebutkan bahwasanya malaikat tiap hari melihat, Ana tidak mendapatkan, Ana pernah membacanya, tapi kalau nggak salah hadisnya tidak sahih. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau khair Ustaz, semoga bisa dipahami oleh penanya dan untuk semua jamaah yang hadir malam hari ini. Ana lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustaz. Dalam surat Ar-Ra'du Allah berfirman, ini Ar-Ra'du ayat 11, Ustaz. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang, menjaganya atas perintah Allah. Apakah penjagaan malaikat atas perintah Allah tersebut khusus untuk kaum muslim atau seluruh manusia secara umum? Apa ada perbedaan penjagaan yang dilakukan? Mohon pencerahannya. Syukron wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini tadi yang sempat disinggung, bahwasanya ada malaikat-malaikat yang bertugas menjaga manusia. Menjaga manusia dari apa? Dari yang belum
menjadi takdir dia. Atau menjaga dia dari sesuatu yang membahayakan diri. Kalau bicara penjagaan kepada manusia secara umum, maka menjaga mereka dari yang belum Allah takdirkan. Ini berkaitan dengan orang kafir, orang muslim dan semuanya. Karena mereka makhluk-makhluk Allah yang Allah mengatur dan mengurusi mereka. Makanya kadang-kadang kita sekarang melihat ada orang lagi duduk-duduk di pinggir jalan, banyak video yang tersebar ya. Tahu-tahu ada mobil ngebut yang hampir menabrak dia. Ini orang bukan orang muslim. Tapi dia bisa terhindar. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah dengan malaikatnya. Artinya memang belum waktunya dia seperti itu ya. Ini penjagaan yang umum. Adapun penjagaan yang khusus buat orang-orang beriman, maka ini penjagaan yang merupakan balasan pahala, balasan atau ganjaran dari Allah buat mereka. Seperti yang membaca amanah Rasul ya, baca ayat kursi juga akan ada malaikat yang menjaga dia, la yazalu alaihi minallah hafid. Jadi ada penjaga khusus. Berbeda dengan penjaga yang tadi yang hanya rutinitas mereka bekerja menjaga orang ini dari yang belum takdirnya. Kalau udah takdirnya udah dibiarin sama malaikat. Ini penjagaan yang umum. Adapun untuk orang-orang beriman ada penjagaan khusus buat mereka karena keimanan mereka, karena amalan mereka seperti yang disebutkan dalam hadis fadilah membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua. Nah, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, berkaitan dengan tugas malaikat yang menjaga manusia tadi, apakah ilustrasi-ilustrasi yang ada di tontonan TV ketika ada godaan untuk berbuat jelek dari setan, kemudian ada malaikat yang membantu menguatkan iman kita dengan membisikkan agar hal tersebut tidak dilakukan. Apakah itu benar Ustaz? Naam jemaah. Jadi memang kalau bicara penjagaan ya dari Allah Azza wa Jalla, ada bisikan buruk, ada bisikan kebaikan. Bisikan buruk datangnya dari syaitan yang Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudur. Tapi juga ada bisikan kebaikan yang itu Allah juga berikan kepada manusia sebagai penjagaan buat mereka. Tapi terkadang manusia lebih condong kepada nafsunya, sehingga dia mengikuti bisikan keburukan. Jadi kalau bicara ada bisikan keburukan dan bisikan kebaikan, nah hal itu ada dan kita merasakannya, dan itu pun boleh jadi tadi dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mereka ditugaskan untuk menjaga manusia. Boleh jadi tadi menjaga dari yang urusan takdir Allah, atau menjaga dari hal-hal bencana atau dari kemaksiatan yang menjadi penjagaan khusus buat mereka dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Ini ada satu pertanyaan mungkin untuk tadi sempat sedikit dibahas. Assalamualaikum Ustaz. Kalau di rumah ada gambar makhluk hidup, malaikat tidak mau masuk rumah. Sebenarnya siapa malaikat yang masuk rumah itu? Nah, jadi ahibati fillah, tadi disampaikan malaikat memiliki banyak tugas. Jadi malaikat jumlahnya banyak dengan tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat rahmat. Ada malaikat tadi yang kerjanya menyampaikan salam dari umatnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi SAW. Ada malaikat yang membawa rahmat, ada malaikat yang hadir di majelis ilmu. Ada malaikat yang tugasnya mencatat, yang mengawasin. Jadi kalau dikatakan tadi malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar, itu malaikat-malaikat yang membawa rahmat, yang membawa kasih sayang. Mereka nggak akan masuk ke sana. Adapun malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat, ya tetap dia hadir gitu. Karena ada sebagian orang yang bergurau mengatakan, ya udah anak pasangin
gambar-gambar supaya malaikat nggak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Enggak, yang nggak masuk itu malaikat rahmat. Jangan berpikir juga kalau ada gambarnya malaikat pencabut nyawa nggak akan masuk, akan tetap masuk dia. Tapi malaikat yang membawa rahmatlah yang tidak akan masuk ke rumahmu, karena di rumahmu ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallahu khair Ustaz, semoga bisa dipahami oleh nanya untuk kita semua. Anda lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, mohon penjelasan terkait Harut dan Marut yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah. Apakah mereka malaikat atau bukan? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Iya jemaah, jadi memang Anda ingin membahas hal ini karena sering ditanyakan. Karena juga menjadi permasalahan yang membuat sebagian bingung gitu loh. Jadi kalau melihat penjelasan para ulama, yang pertama ketahuilah bahwasanya Harut dan Marut itu adalah malaikat, bukan manusia. Yang kedua, mereka diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajari manusia yang dapat menyelamatkan mereka dari keburukan. Bukan mereka malaikat yang dihukum. Karena kalau kita membaca beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu adalah dua malaikat yang terjebak dalam kemaksiatan. Kemudian mereka dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Enggak. Kita tahu tadi sifat-sifat malaikat, mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak berbuat kemaksiatan. Mereka mendengarkan semua perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat yang diutus ini ketika dia datang kepada manusia, mengatakan mereka diutus atas perintah Allah. Kemudian mereka disebutkan tadi mengajarkan sihir, tapi ngasih tahu hati-hati jangan kufur engkau. Jadi mereka diutus sebagai ujian juga buat manusia. Di mana tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan kepada seorang pun tentang sihir itu, melainkan mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah, ujian, cobaan buat kalian, jangan kufur. Yani jangan belajar sihir engkau. Jadi ilmu ini memang diajarkan, tapi kok jangan mau belajar gitu. Jadi sebenarnya iblislah yang berusaha mengajak manusia untuk melakukan sihir, sedangkan Harut dan Marut senantiasa mengajarkan kepada manusia agar jangan sampai mereka belajar sihir. Jadi ahibati fillah, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang berkaitan dengan Harut dan Marut adalah malaikat, bukan manusia. Mereka diutus membawa tugas dari Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan tadi tidaklah mereka mengajarkan sihir kecuali mereka telah memberikan nasihat, jangan kalian pelajari hal itu karena itu sebuah kekufuran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau khairan Ustaz, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan Assalamualaikum Ustaz, afwan. Bagaimana halnya dengan malaikat Jibril yang ketika enggan memasuki rumah Nabi SAW saat di rumah tersebut ada seekor anjing? Dan apakah malaikat Jibril termasuk malaikat rahmah? Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, Jibril alaihissalam. Tadi disebutkan tugasnya apa? Membawa wahyu Allah Azza wa Jalla. Yang kalau kita bicara wahyu, wahyu ini isinya rahmat semua. Isinya wahyu ini rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi kalau bicara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan wahyu yang dibawa Jibril berisi rahmat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khairan Ustaz, masih bisa Ustaz? Berapa pertanyaan lagi? Tafadhal. Mungkin 3 pertanyaan lagi. Baik Ustaz.
Yang pertama Ustaz, ini terkait penjagaan malaikat tadi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menguatkan penjagaan malaikat agar setan tidak mendekat? Apakah putus asa itu juga godaan setan? Mohon penjelasannya Ustaz agar menjadi pribadi yang lebih baik Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Yang kita perlukan adalah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Penjagaan Allah. Malaikat itu adalah petugas-petugasnya. Jadi kalau bicara bagaimana kita menguatkan penjagaan malaikat adalah tentunya bagaimana kita meminta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Cara yang paling indah agar kita senantiasa dijaga Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi bagi siapa saja yang ingin hidup dalam keselamatan, kita lihat ya, di masyarakat kan ada istilahnya selamatan. Orang tuh kepingin selamat. Maka kalau engkau benar-benar menginginkan keselamatan, mintalah keselamatan, mintalah penjagaan, mintalah jaminan keamanan kepada yang memilikinya. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan minta sama malaikat, tapi mintanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menugaskan malaikat-malaikat itu untuk menjaga. Maka dekatkan dirimu kepada Allah, jauhi kemaksiatan. Tadi juga disebutkan kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat. Aroma-aroma yang gak nyaman, di mana Nabi SAW menghindari hal itu. Insya Allah Allah akan berikan penjagaan kepada kita. Baik, tadi kalau saya pertanyaannya dua, yang satunya apa? Putus asa. Satu lagi. Iya, berkaitan dengan putus asa. Baik, berkaitan dengan putus asa jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tayasu min rahillah." Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh putus asa. Jadi ada dua dosa besar yang terkadang kita meremehkannya. Yang pertama, merasa aman dari azab Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Di mana kau putus asa? Orang yang putus asa dari rahmat Allah ini sebagai bentuk berburuk sangka kepada Allah. Allah itu yang punya segalanya. Dan kalau Allah memberikan semua yang kau inginkan, bukan yang kau inginkan, afwan, semua yang diinginkan oleh makhluk Allah Azza wa Jalla, dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir, semua yang mereka minta Allah kasih, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mengurangi apa yang dimiliki Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa engkau putus? Ini menunjukkan bahwasanya dia memang sedang digodain setan. Setan ini berusaha untuk menyesatkan manusia, menggambarkan keburukan dalam wujud kebaikan, menggambarkan kebaikan dalam wujud keburukan. Selalu dia lakukan itu. Jadi orang yang tadi dikatakan putus asa kemudian bunuh diri, itu setan akan datang dengan sesuatu yang indah. Udahlah, engkau apa sih urusan dalam kehidupan ini? Engkau dengan bunuh diri selesai urusannya semuanya. Tahu-tahu dia sudah ada di alam barzakh dan malaikat mungkar dan nakir sedang menanyakan kepada dia. Maka putus asa tentunya ya semuanya. Semua bisikan-bisikan keburukan itu dari setan. Jadi setan ini dia itu sudah punya pengalaman entah berapa puluh ribu tahun dia menyesatkan manusia, sehingga dia tahu fulan ini gimana cara pendekatan kepada dia. Tapi ingat, setan nggak punya kekuatan. Setan hanya berbisik. Kita yang nurut sama setan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Jadi dua pertanyaan tadi ya Ustaz ya. Ini yang ketiga ini. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasan bahwa banyak kita ketahui dari riwayat kalau pertolongan dari Allah salah satunya adalah dalam bentuk mengirimkan malaikat. Mungkin dalam perang gitu Ustaz ya. Pertanyaannya, apakah diperkenankan kita berdoa agar Allah mengirimkan malaikat untuk menolong kita? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah.
ada adab berdoa. Jadi tatkala kita memohon kepada Allah, tadi kita sampaikan, kita perlu pertolongan, kita perlu bantuan. Udah minta sama Allah. Bagaimana bentuk bantuannya, biar Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Karena Allah kalau ingin menentukan sesuatu, itu nggak harus nyuruh malaikat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah hendak menentukan sesuatu, Allah tinggal ngomong jadi-jadilah. Contoh nih, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Beliau dilemparkan dari alat pelontar ya, karena apinya begitu dahsyatnya sehingga orang nggak bisa mendekat. Ada beberapa riwayat Israiliyat. Ketika dilemparkan ke api, datang malaikat Jibril. Tentunya malaikat Jibril ingin menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Alaka ilayya haja. Engkau punya perlu sama aku Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Sama engkau nggak perlu. Kenapa? Karena malaikat makhluk. Sama kau makhluk sama engkau. Artinya engkau tidak akan dapat berbuat kecuali Allah yang menentukan. Allah yang mengizinkan. Amma ilallah fana'am. Sama Allah aku punya perlu sekarang. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berdoa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat. Allah sebaik-baiknya penolong. Jadi kalau engkau butuh pertolongan, engkau butuh bantuan, minta sama Allah. Tentang bagaimana bentuk pertolongannya nanti serahkan sama Allah. Allah mengatakan kepada api. Allah nggak nyuruh Jibril untuk mematikan api itu. Allah mengatakan kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Jadi ini termasuk adab dalam berdoa. Sehingga kalau engkau butuh bantuan, butuh pertolongan, minta sama Allah Azza wa Jal. Bagaimana nanti bentuk pertolongannya, gak usah mikir. Karena Allah akan tentukan yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga memotivasi kita untuk lebih taat kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita tahu di tangan Allah segala sesuatu. Dan malam ini malam Jumat, berbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Baca salam buat Nabi SAW. Karena ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam dari umat Nabi kepada Nabi SAW. Barakallahu fiik. Nah.